Oke, tes suaranya apa kedengaran teman-teman? Kedengeran, Kak. Oke, kita mulai ya, karena jam sudah menunjukkan 9.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, Rabbi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya, alhamdulillah nih kita bisa kumpul lagi, bisa kajian lagi setelah sekian lama, gitu kan ya, walaupun masih secara online, dan alhamdulillah terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya buat hadir dalam acara kita kali ini. Terus, tak lupa terima kasih kepada Ustazah Nurbaiti yang telah menyempatkan waktunya untuk Suaranya belum masuk nih. kenapa Pak? Suaranya nggak masuk. Di kita udah masuk kok. Tes. Ya, bagus. Masuk. Oke. Oke. Ulangi lagi ya. Terlebihnya terima kasih kepada Ustazah Nurbaiti yang sudah menyempatkan waktunya untuk kembali mengisi menjadi pemateri pada kajian kita pagi hari ini. Tak lupa kita juga sholawat beriring salam kita curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan kecintaan kita akan membawa kita kembali bertemu beliau di Telaga Kautsar nanti. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rifa Liesa yang hari ini bertugas sebagai MC. Oke, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada kajian kita pagi hari ini. Yang pertama, kita mulai pembukaan dengan membaca ayat basmalah bersama-sama. Yang kedua, ada pembacaan ayat suci Al-Quran beserta tilawahnya. Yang ketiga, ada sambutan Ketua Pelaksana yaitu Kak Cucu Cahyanti. Lalu ada pembacaan CV pemateri. Lalu ada penyampaian materi dari Ustazah Nurbaiti, dilanjut dengan pertanyaan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, doa bersama dan penutup. Terakhir kita akan foto bersama. Jadi buat teman-teman tetap di ruangan Zoom-nya ya, jangan dulu keluar. Oke, kita mulai ya langsung. Untuk yang pertama kita buka kajian hari ini dengan membaca ayat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Kak Devi. Udah ready? Insya Allah, Kak. Oke. Udah bisa mulai? Bisa. Oke. Kepada Kak Devi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا
فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berunding pada Ustaz dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Maaf ya, Penyayang. suaranya nggak terdengar. Kedengaran Kak? Masih kecil. Maaf Kak, ini aku suaranya udah aku begini. Oke, udah. Oke. Kasih ya. Udah bisa dilanjut? Ya, silakan lanjut. Ya, terima kasih Bapak. Ya kami shod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kami kepada hambanya Zakaria. Suara yang lembut. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandiri. Maka anugerahilah aku seorang anak dari pipimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Devi dan juga Kak Elsa yang telah membacakan tilawah dan seri tilawahnya. Kita lanjut ke acara selanjutnya teman-teman, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Kak Cucu Cahyanti, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apakah suaranya sudah terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman, kita di hari Sabtu ini kita bisa kembali berkumpul untuk belajar bersama-sama, mengecharge kembali ilmu keagamaan kita dengan judul dengan tema kesehatan mental dalam kehidupan muslimah modern ya teman-teman, di mana kita sebagai muslimah yang hidup di zaman modern ini seringkali membawa ada banyak tekanan, tuntutan, dan perubahan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, kita sebagai muslimah juga perlu nih punya pedoman agama yang kuat juga untuk membantu kita dalam menghadapi tantangan. Nah, dalam kajian hari ini, mari kita bersama-sama memberikan panduan dan solusi untuk menjaga kesehatan mental kita, dan nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Nurbaiti, dan gimana nanti bakal apa sih solusinya ketika kita sebagai muslimah itu kok tiba-tiba stres dan lain-lainnya ya teman-teman. Nah, semoga di kajian ini bisa menjadi ladang ilmu dan inspirasi kita dalam meningkatkan kesehatan mental dan juga ilmu muslimahnya kita, ilmu Islam kita dalam menghadapi kehidupan di zaman modern ini, dan bisa berkomitmen dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang belajar di sini mendapat ilmu yang berkah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Cucu Cahyanti yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua Pelaksana pada kajian hari ini. Oke, acara selanjutnya yaitu saya akan berikan kepada moderator untuk membimbing acara kita. Kepada moderator yaitu Kak Naila, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, izin Pak Mulyo, dan juga di sini sudah kedatangan narasumber kita, ada Ustazah Nurbaiti. Jadi pada sesi ini atau sesi yang tentunya kita nantikan, yaitu sesi kajian, yang mana kita di sini akan nanti membahas tentang kesehatan mental. Tentunya kesehatan mental itu kesehatan bukan hanya sehat secara fisik, secara batin, tetapi juga secara mental, yang mana kesehatan mental ini tentunya menjadi problem kita ya, anak-anak zaman sekarang, muslimah modern, muslimah pada zaman yang makin canggih seperti ini. Oke, sebelum kita masuk pada sesi kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurbaiti, mohon izin Ustazah, saya akan membacakan CV dari Ustazah. Mungkin kepada moderator yang bertugas bisa dibantu untuk share screen CV dari Ustazah Nurbaiti. Baik. Jadi teman-teman, Ustazah Nurbaiti yang sekarang sudah bergabung bersama kita di tengah Zoom pagi hari ini, beliau merupakan dosen dari Universitas Unggul, dan beliau tentunya mempunyai pengalaman dan prestasi yang sungguh luar biasa ya teman-teman. Salah satunya itu tadi sebagai dosen di Universitas Unggul, kemudian juga Ustazah Nurbaiti ini untuk jenjang pendidikannya, yaitu pada tahun 2000 hingga 2006, yaitu di Madrasah Sanawiyah dan juga Madrasah Aliyah. Kemudian pada tahun 2008 hingga 2012, beliau menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri, yaitu dengan jurusan Ahwal Syahsiyah, Peradilan Agama. Kemudian beliau berlanjut pada tahun 2012 hingga 2013, yaitu Sekolah Pasca Sarjana di Universitas Islam Negeri, masih sama juga dengan program studi kajian Islam. Teman-teman bisa dilihat di layar teman-teman semua bahwa beliau mempunyai prestasi dan penghargaan yang luar biasa ya teman-teman. Mungkin bisa dilihat, apabila kita menyebutkan sesuatu ini kayaknya memakan waktu juga ya, karena Ustazah Nurbaiti ini mempunyai pengalaman, prestasi, penghargaan yang sangat luar biasa, dan tentunya bukan hanya satu nih teman-teman, mungkin seperti itu. Jadi sekilas dari latar belakang, dari penghargaan dan juga pencapaian dari Ustazah Nurbaiti. Dan di tengah kita semua di sini sudah kedatangan, sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustazah Nurbaiti. Sebelum saya memberikan sesi materi ini kepada Ustazah Nurbaiti, tadi sebenarnya saya lupa untuk memperkenalkan diri ya. Jadi teman-teman semua izin memperkenalkan, saya Naila Saputri Ode selaku moderator yang akan membantu memandu jalannya sesi kajian pada pagi hari ini. Nanti kepada teman-teman yang apabila ada ingin ditanyakan atau ada ingin memberikan masukan atau apapun, bisa nanti akan ada sesinya setelah sesi materi ini. Baik melalui chat Zoom atau juga nanti kalau mau menyampaikan langsung boleh tinggal raise hand saja. Baik, Ustazah Nurbaiti, apakah kita bisa mulai, Ustazah? Ya, bisa. Baik. Minta tolong dibantu nanti share ininya ya. Oh ya. Baik Ustazah, nanti kepada moderator mohon izin ya untuk bantu share screen materi dari Ustazah Nurbaiti. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, maka sesi kajian ini saya akan berikan kepada Ustazah Nurbaiti, kepada teman-teman jangan lupa disimak dan tentunya diambil ilmu apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurbaiti. Baik, kepada Ustazah Nurbaiti, waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan
waktunya ya dan kesempatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan na'amin. Hamdan syakirin ya. Binasna'in al-mubidunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Pak Mulyos selaku pimpinan dari Islamic Center Universitas Esa Unggul, kemudian Mbak Cucu Cahyanti selaku penanggung jawab LDK IKMI, kemudian rekan-rekan ya, rekan moderator dan rekan-rekan lainnya ya yang turut berpartisipasi pada pagi hari ini, dan semoga pagi hari ini menjadi berkah ya atas apa yang akan kita laksanakan sampai akhir nanti gitu ya, dan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada pagi hari ini menjelang siang izinkan saya menyampaikan materi atau sharing ya. Lebih tepatnya kita sharing materi terkait kesehatan mental dalam kehidupan muslimah modern. Sebelumnya mohon maaf suara saya jelas ya? Iya Ibu, jelas. Oke, iya. Kesehatan mental ini merupakan isu yang memang sedang sedang dibahas ya, dan entah mengapa gitu ya, sekarang ini saya tidak tahu ya rekan-rekan apakah merasa atau tidak gitu ya, ketika kita melihat berbagai kasus di media atau sosial media gitu ya, itu terasa seakan-akan dunia itu semakin aneh gitu ya, semakin asing gitu ya, semakin entah apa sebenarnya yang ada yang terjadi di dunia kita gitu. Oke, bisa di next. Oke, ini merupakan fenomena gitu yang terjadi di kalangan kita ya, kalangan muslimah, khususnya pada usia-usia yang sangat rentan, yaitu usia-usia remaja, di mana masih pencarian jati diri ya. Bahkan juga menurut saya tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada usia-usia dewasa gitu ya. Nah, di sini banyak fenomena bahwasanya menunjukkan manusia gitu ya, banyak tercenderung berhalusinasi gitu ya. Kalau misalnya dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan istilah tamani ya, berhayal ya, jadi pikiran kemana-mana gitu ya, mencoba ingin mencapai sesuatu gitu ya, tapi belum bisa terrealisasi gitu ya, tapi pikiran sudah mengawang-awang gitu. Nah, ini manusia memang sebenarnya memang berharap atau menginginkan sesuatu itu merupakan keharusan gitu ya, tapi ketika harapan itu cenderung berlebihan ya, cenderung lebih cenderung seperti angan-angan gitu ya, bahkan cenderung tidak realistis gitu. Bisa jadi juga karena terlalu terobsesi dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang ditampilkan di luar sana gitu, akhirnya cenderung berhalusinasi gitu. Nah, kadang kita sering lihat ya, tampilan-tampilan di sosial media itu kan sering ada yang mengatakan bahwasanya apa yang tampil di sosial media itu tidak sebagus gitu ya, tidak sebagus di dunia nyata gitu ya. Bahkan para konten kreator atau fotografer atau desain gitu ya, para desainer itu akan menampilkan sedemikian rupa yang nyatanya kalau kita lihat di belakang layar, mereka juga susah payah menampilkan tampilan itu dengan cara berimajinasi gitu, yang sebenarnya sangat di luar ekspektasi ya. Kadang-kadang ada di sini, saya lupa juga nih cara menampilkan contohnya.
ada tampilan bahwasanya misal bagaimana orang seakan-akan terlihat kaya gitu ya. Mereka mengedit sedemikian rupa seolah-olah mereka sedang liburan gitu kan. Dan itu banyak sekali tampilan oleh para selebgram ya. Kemudian bagaimana para remaja yang terkesan ingin tampil seolah-olah mereka tidak sendiri dalam artian tidak jomblo gitu ya, tidak tidak kesepian, seolah-olah banyak yang memperhatikan mereka gitu ya, mereka berupaya tampil seolah-olah seakan-akan ada orang yang memperhatikannya gitu ya. Padahal itu susah payah mereka mengambil gambar, ternyata itu gambar yang mereka ambil secara sendiri gitu. Ya, seolah-olah tangannya dibuat beda ya, dibuat tangan yang satu tangan, yang tangan kirinya seolah tangan wanita gitu ya, atau tangan pria gitu, sebaliknya lah, intinya lawan jenis gitu. Dan kemudian gerakan fotonya juga seolah-olah mereka sedang berdua gitu, tidak dalam keadaan sendiri ya, tidak dalam keadaan kesepian, apalagi mereka yang terobsesi mungkin oh saya ada pasangan gitu ya, supaya terkesan saya tidak jomblo seperti apa gitu ya, tampilkanlah foto dengan berbagai macam cara. Nah ini kan merupakan ekspresi dari halusinasi gitu ya. Nah ini fenomena yang sangat menurut saya mungkin terkesan seakan-akan ketika kita melihat bagaimana proses di belakang layar foto itu atau video itu gitu ya di media, terkesan bahwasanya wah keren ya, kreatif ya gitu ya, atau mungkin estetik ya gitu, atau mungkin lagi wah idenya nih gitu kan luar biasa gitu ya, mahal gitu ya, atau lagi bahkan mereka merasa wah kayak gini nih harus dicontoh gitu kan. Dan saya yakin sekali bahwasanya apa yang tampil di media itu pasti ya sedikit banyaknya akan menjadi contoh bagi orang-orang gitu ya, bagi para konsumen sosial media gitu ya, atau juga para netizen ya yang sering menyaksikan sosial media. Nah, tadi kembali ke masalah ide, ke masalah bagaimana mereka susah payah membuat konten seperti itu. Di satu sisi, saya melihatnya bahwasanya ini merupakan ekspresi halusinasi gitu ya, mengajak bahwasanya kaum muda gitu ya, kaum remaja bahkan wanita gitu ya, dan menyasar kepada muslimah gitu yang notabene identik dengan kita seorang yang beragama gitu kan, ikut-ikutan gitu ya, seolah-olah wah keren banget nih gitu ya, pengen dong seperti itu gitu kan, pengen dong seperti apa yang saya lihat gitu kan. Nah kemudian lagi ketika tahu oh caranya seperti itu ya gitu, mereka akan meniru gitu ya, dan itu kan semakin membuat bahwasanya memvalidasi gitu ya, kalau saya memvalidasi atau bahasanya mensupport halusinasi kita gitu ya, bahwasanya ada loh caranya, ada loh jalannya untuk mengekspresikan apa yang menjadi harapan kita yang terkesan belum terrealisasi gitu ya. Bisa loh tampil seperti ini, terserah orang, terserah keadaan realnya seperti apa gitu, yang penting orang melihat kita seperti ini gitu, akhirnya terus dimanja, terus keenakan gitu ya, akhirnya terus bermain-main dengan halusinasi itu ya, yang menjadi satu pemikiran dari apa yang tren sekarang ini gitu. Oke, bisa di next. Di next slide-nya. Maaf, bisa di next slide-nya. Ya yuk, tolong. Ya, selain halusinasi itu, apa yang tren sekarang ini adalah fenomena
bahwasanya remaja atau dalam hal ini muslimah yaitu menyakiti diri sendiri ya, menyakiti diri sendiri dengan cara apa gitu, dengan cara berbagai macam gitu ya. Mereka ada yang menyilet-nyilet gitu, banyak sekali ya kalau kita lihat kita googling gitu ya, peristiwa-peristiwa terkait menyakiti diri sendiri itu banyak yang terjadi, itu bukan dilakukan oleh orang yang awam, artinya bukan orang yang jauh dari pendidikan gitu ya, tapi mereka itu adalah para pelajar gitu ya, mereka itu adalah orang yang sedang menempuh pendidikan gitu ya, yang artinya sebenarnya bukanlah orang yang buta gitu ya dalam hal dunia gitu kan. Nah tapi mereka dengan mudahnya gitu ya menyakiti diri sendiri, itu kan mereka pikirannya menurut saya sangat pendek ya. Jadi hanya berpikir bahwasanya bagaimana mengekspresikan kekecewaan, bahwasanya apa yang mereka inginkan itu tidak tercapai, bagaimana mereka meluapkannya gitu ya. Mereka menyakiti diri sendiri yang istilahnya dikenal sekarang itu self harm ya, atau apa nih, mungkin rekan-rekan yang lebih tahu istilahnya gitu ya, atau istilahnya juga ada yang menyebut ngebarcode ya. Nah ini jadi bahwasanya cara gitu ya, cara yang ditempuh itu bukanlah cara yang positif gitu, tapi cara yang negatif gitu. Dan disinilah terlihat bahwasanya mental kita gitu ya, mental mental manusia sekarang itu begitu lemah gitu ya, yang dilakukan gitu, yang diekspresikan itu justru menyakiti diri sendiri. Padahal kalau kita pikir-pikir bahwasanya menyakiti diri sendiri itu kan justru memperlihatkan bahwa kita itu seolah-olah tidak menyayangi diri kita gitu ya. Bukan berarti juga kita tidak menyayangi diri kita, bukan berarti juga kita harus menyayangi diri kita, berarti kita tidak menyayangi orang lain gitu ya. Tapi carilah cara yang tidak harus menyakiti gitu ya. Carilah cara yang seharusnya positif gitu. Nah ini jadi menurut saya tren yang sangat membuat kita miris gitu ya, membuat kita seolah-olah tadi yang di awal yang saya sampaikan bahwasanya kita itu merasa dunia itu semakin lama semakin aneh ya, semakin asing gitu ya. Manusia itu kan sebenarnya seharusnya sayang gitu ya dengan diri sendiri gitu kan, tapi ini lebih memilih untuk menyakiti diri sendiri gitu ya, dengan cara ada yang menyilet-nyilet gitu ya, dan banyak lagi ya cara-cara yang menyakiti diri sendiri dengan cara lainnya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu ya. Dan yang menjadi tantangan gitu ya, kesehatan mental di zaman modern ini memang sangat besar gitu ya, apalagi kita sebagai muslimah gitu ya. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan juga di awal ya, bahwasanya akibat dari banyak yang tampil di sosial media gitu ya, banyak yang kita lihat gitu ya, banyak yang ditonjolkan di sosial media ya, akhirnya tekanan sosial media itu seolah-olah sangat besar ya. Karena apa? Manusia sekarang ini tidak bisa dipungkiri bahwasanya mereka itu tidak bisa lepas dari sosial media, dari gadget ya. Inilah yang menunjukkan kata-kata modern ini adalah perkembangan teknologi, perkembangan gadget yang begitu pesat ya. Akhirnya imbasnya ke sosial media atau media informasi yang juga muncul begitu banyak ya. Saya yakin sekali gitu ya, di antara kita semua ini gitu ya, pasti gitu kan punya akun sosial media, bahkan lebih dari satu ya. Mungkin ada yang IG, ada yang juga
punya Twitter juga ya. Mungkin ada juga yang masih main FB ya. Ada juga yang belum lama muncul itu Thread ya. Kemudian apalagi ya, banyak lagi ya. Saya juga kurang hafal ya, tapi saya yakin ya rekan-rekan pasti familiar dengan akun-akun tersebut. Bahkan satu sosial media ada yang punya lebih dari satu akun. Ya, ada second account ya istilahnya ya, atau akun fake gitu ya. Katanya buat stalking gitu ya. Dan segala macam gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan tekanan dari sosial media itu begitu dahsyat gitu ya. Ingin tampil seperti apa yang di sosial media ya. Nah, kemudian stigma kita terkait kesehatan mental ya. Bahwasanya stigma terkait kesehatan mental ini menuntut kita juga bahwa orang yang sehat mental itu orang yang seakan-akan bisa menerima semua permasalahan, seakan-akan bisa mengatasi semua permasalahan gitu ya. Dan memang seharusnya seperti itu ya. Nah, inilah makanya yang jadi tantangan. Ketika kita dituntut untuk bisa menerima permasalahan, bisa menyelesaikannya, dan memang itu sebagai keharusan kita sebagai manusia ya. Apalagi semakin kita terdidik, ya semakin kita harus bisa melakukan problem solving ya terhadap masalah yang datang ke kita gitu ya. Nah, cuma yang jadi tantangan lagi bahwasanya ternyata masalah yang hadir di zaman modern ini lebih banyak gitu ya. Mungkin rekan-rekan merasa saya pribadilah ya, saya merasa perbandingan banget ya ketika saya zaman kuliah dulu dengan zaman sekarang saya sudah menjadi dosen ya, untuk misalnya mencari referensi gitu ya, itu kan lebih mudah sekarang ya kan dibandingkan dulu. Nah, terus kemudian tapi tantangannya adalah ketika lebih mudah justru kita dituntut untuk lebih kreatif ya. Begitu juga permasalahan ya. Permasalahan sekarang ternyata lebih banyak gitu ya. Kesannya manusia sekarang itu apa-apa kan lebih mudah ya. Banyak hal-hal yang instan, media-media atau sarana-sarana yang bisa membantu kita dalam menyelesaikan masalah secara instan. Kita hidup dengan fasilitas yang memanjakan gitu ya. Tapi ternyata di balik itu permasalahan juga semakin banyak. Nah, inilah yang menuntut kita bahwasanya kita mental kita harus tetap sehat gitu ya. Karena tidak mungkin masalah itu tidak datang ya. Tapi yang harus dipahami adalah kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya. Tentunya dengan bijak ya. Nah, kemudian lagi peran muslimah dalam keluarga dan masyarakat ya. Nah, ini ya. Jadi muslimah itu identik memang walaupun orang bilang kalau laki-laki itu adalah nantinya akan jadi kepala keluarga ya. Kalau kepala keluarga seakan-akan kan semua yang menanggung gitu ya. Apa yang terjadi di rumah tangga, apa yang terjadi di keluarga gitu ya. Tapi di balik itu, sebagaimana ada pepatah yang mengatakan di balik kesuksesan lelaki ya, kesuksesan lelaki yang jadi kepala rumah tangga itu ada support dari seorang wanita. Nah, kita lah wanita itu ya sebagai seorang muslimah gitu. Nah, artinya di sini menurut saya perannya sama, bahkan bisa dibilang seakan-akan lebih berat ya. Muslimah itu harus mensupport pasangannya gitu ya. Bahkan muslimah itu kan akan menjadi ibu-ibu yang akan dikenal sebagai madrasah ya. Ibu itu sekolah ya. Sekolah untuk siapa? Untuk para anak-anaknya ya. Ini kan yang disebut
perannya muslimah dalam keluarga. Nah, terus kemudian keluarga itu juga kan menjadi ujung tombak dari majunya atau sejahteranya, bagusnya ya negara, bagusnya bagusnya suatu wilayah gitu ya. Jadi dimulai dari wilayah terkecil yaitu keluarga. Nah, ketika keluarganya sudah bagus, yang tadi ditopang atau disupport oleh peran seorang muslimah, maka insya Allah masyarakatnya pun akan bagus. Ya. Jadi kalau dulu mungkin peran muslimah itu terkesan bahwasanya muslimah itu hanya bisa lingkupnya itu di kasur, dapur, sumur ya. Tapi kalau sekarang muslimah itu kan harus berpendidikan, ya, harus teredukasi, ya. Karena apa? Karena dia nanti akan mendidik ya, yang tadi saya bilang, yaitu akan jadi sekolah bagi anak-anaknya. Dan ketika dia jadi sekolah bagi anak-anaknya, tentu dia harus sekolah terlebih dahulu. Sebelum dia mendidik, dia harus terdidik terlebih dahulu, ya. Sehingga masyarakat itu nanti akan akan tumbuh dari kumpulan-kumpulan keluarga yang bagus, yang sudah terdidik gitu ya. Jadi entah apapun profesi seorang muslimah nantinya, tetap muslimah itu harus terdidik ya, karena dialah yang menjadi support utama gitu ya bagi keluarganya gitu ya. Nah, kemudian ketidakpastian ekonomi ya. Nah, ini menjadi tantangan juga bagi kesehatan mental di zaman modern. Ya. Kalau kita cek data di pengadilan agama ya, karena dalam hal ini kita bicara terkait muslimah ya, kita cek di pengadilan agama, pengadilan yang menangani kasus orang-orang muslim yang berperkara ya, itu kasus tertinggi adalah memang sejak sudah lama memang kasus tertinggi adalah perceraian. Nah, tapi perceraian yang yang banyak ya di datanya adalah perceraian yang berdasarkan gugatan atau pengajuan dari si pihak wanita atau pihak istri gitu. Ya, ini menjadi tanda tanya juga gitu ya. Ada apa dengan para istri atau ada apa dengan muslimah gitu. Nah, kemudian kalau dilihat alasannya kenapa sih muslimah banyak yang mengajukan perceraian. Nah, alasan tertinggi diantaranya adalah karena faktor ekonomi. Nah, inilah jadi kembali kepada tema kita bahwasanya ternyata ekonomi itu menjadi tantangan juga gitu ya dalam kesehatan mental. Otomatis ketika orang merasa sudah tidak kuat gitu ya, atau merasa bahwasannya pertahanan dirinya ini sudah mulai tumbang atau sudah goyah gitu ya, atau entah karena memang sudah sangat dahsyatnya tantangan yang dia hadapi, atau memang karena lemahnya mental dia gitu kan, akhirnya tumbang juga gitu ya. Jadi ini menjadi perhatian juga gitu ya, bahwasanya masalah ekonomi. Dan oleh karena itu ya, di zaman sekarang banyak sekali para muslimah itu juga yang ikut turut bergerak ya, bagaimana bisa produktif gitu ya, apalagi produktivitasnya itu bisa turut membantu dalam finansial gitu ya, sehingga harapannya rumah tangga pun bisa tetap berjalan gitu ya. Tentu tanpa mengurangi tugas utama seorang muslimah itu sendiri gitu ya, seperti misalnya manage keluarganya ya, karena memang kan sebenarnya tugas terkait ekonomi itu merupakan tanggung jawab laki-laki. Nah, kemudian juga ini tidak lepas juga dari musibah beberapa tahun lalu yang kita hadapi ya, yang mana melanda dunia ya, termasuk Indonesia, itu terkait COVID ya kan. Nah, ini juga menjadi
faktor gitu ya. Sampai saat ini akhirnya ekonomi kita kan jadi belum stabil ya. Bahkan kegiatan-kegiatan pun ya, termasuk kajian online ini juga kan bisa jadi banyak banyak dipengaruhi gitu ya oleh kondisi COVID kemarin itu ya, entah itu kajian, entah itu pengajaran atau kegiatan-kegiatan lainnya yang akhirnya banyak beralih kepada kegiatan online ya. Nah, begitu juga seperti kegiatan jual beli ya, all shop ya kan, kemudian akhirnya sampai yang sekarang ini begitu rame ya terkait TikTok Shop ya kalau nggak salah, TikTok Shop yang sangat membombardir pasar ya. Jadi dianggapnya asumsinya bahwasanya pasar itu terus sepi gitu ya gara-gara ada TikTok Shop. Jadi akhirnya sampai ada ada aturan agar TikTok Shop itu ditutup ya. Kalau nggak salah sekarang lagi masa sosialisasinya. Ini kan terkait masalah ekonomi ya, yang menjadi tantangan kita bersama gitu ya. Nah, kemudian nanti imbasnya kemana? Imbasnya nanti ke mental lagi ya. Dan ini otomatis apalagi namanya seorang muslimah itu kan ketika di keluarga itu identik bahwasanya mereka lah yang mengatur keuangan keluarga ya, entah itu keuangan yang berasal dari pencariannya sendiri atau pencarian dari sang suami gitu ya. Nah, ini sangat mempengaruhi gitu ya. Oke. Kemudian bicara tadi background kita terkait tren halusinasi, tren menyakiti diri sendiri gitu ya. Kemudian lagi tantangan-tantangan, lalu kita masuk ke pengertian kesehatan mental. Apa sih yang sebenarnya yang dipahami gitu ya, yang yang perlu kita ketahui yang dinamakan kesehatan mental itu apa gitu ya. Nah, di sini sudah ada pengertiannya ya, yang mana menurut WHO ya, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan yang mengelola stres, untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Ya, kemudian kalau menurut agama Islam, kesehatan mental itu apa gitu ya? Kalau di istilah di bahasa Arabnya itu asihah al-nafsiyah ya. Jadi asihah itu kan artinya kesehatan ya, nafsiyah jiwa atau mental. Ya. Kemudian hakikat kesehatan mental berkaitan dengan 3 dimensi, yaitu akidah, syariah, dan akhlak ya. Ini memang dimensi ini memang dimensi yang yang ada di agama kita gitu ya, yang penting bagi kehidupan kita. Kemudian memiliki akidah dan keimanan yang benar sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal melalui ibadah baik vertikal maupun horizontal. Ya, sebagaimana Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, vertikal maupun horizontal maksudnya adalah ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh ya. Ibadah langsung ke Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah kita sebagai makhluk sosial ya. Kemudian memiliki kepribadian yang mulia baik terhadap diri sendiri, sama manusia, lingkungan, bahkan kepada Tuhannya. Sebagaimana hadis riwayat Malik bin Anas dari Anas bin Malik. Nah, dari kedua definisi ini baik menurut WHO ataupun menurut agama Islam ada memang menurut saya hampir sama ya. Jadi nggak beda gitu. Artinya tidak ada pertentangan di sini. Bahwasanya yang namanya kesehatan mental itu bagaimana kita sebagai manusia itu bisa mengkondisikan diri kita gitu ya, bisa mengelola permasalahan dan keinginan yang
ada di diri kita gitu ya, atau dalam hal kita beragama bisa menjalankan apa yang diperintahkan gitu ya, bisa menyeimbangkan gitu ya. Nah, kemudian tidak hanya pada diri kita sendiri ya, tapi juga dalam hal ini penting kesehatan mental itu ditunjukkan, diekspresikan, dan bahkan menjadi tolak ukur bahwasanya manusia itu tolak ukurnya tidak hanya baik untuk dirinya sendiri, atau hanya kalau dalam agama atau diri sendiri dan kepada Tuhannya. Tidak seperti itu. Tapi baik menurut WHO maupun agama Islam, bahwasanya ketika kita memiliki kesehatan mental, kita berarti juga mampu bersosialisasi dengan baik, mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar dengan baik. Ya, di sini menuntut kita bahwasanya kita nggak bisa hanya berperan untuk diri kita sendiri, tapi juga berperan untuk sosial. Dan ini memang sangat menurut saya sangat sesuai sekali ya ketika kita mau flashback lagi bagaimana tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yaitu sebagai khalifatullah fil ardh ya, khalifah di muka bumi. Yang mana tugas khalifah itu kan adalah memakmurkan, mensejahterakan bumi ini gitu ya, tempat tinggal ini ya, mensejahterakan ya tentu bukan dalam artian mensejahterakan diri sendiri ya, tapi mensejahterakan di muka bumi ini sebagai menjadi pengganti atau tak kepanjangan tangan Allah dalam hal memakmurkan bumi ini. Tentu memakmurkan bumi, mensejahterakan itu harus punya peran sosial, tidak mungkin bisa dilakukan peran kita sebagai manusia sebagaimana yang Allah amanahkan hanya dengan kita fokus kepada diri sendiri atau ibadah sendiri ya, tapi harus bisa melakukan ibadah sosial. Nah, ketika kita punya kesehatan mental yang baik, tentu kita tidak akan tidak akan merasa bahwa ngapain sih berbuat untuk orang banyak, ngapain peduli gitu ya. Tidak seperti itu. Bahkan merasa bahwasanya ketika kita punya kesehatan mental yang baik, bahwasanya memang itulah tanggung jawab kita, dan akan menjadi beban moral ketika kita tidak bisa melaksanakan itu, dan akan sering menjadi pertimbangan kita ketika kita melakukan sesuatu, apa manfaatnya, apa nanti yang bisa saya hasilkan untuk orang banyak gitu ya. Saya dulu menyadari gitu ya, mulai menyadari. Jadi ketika saya masih sekolah dulu ya, saya flashback sedikit ya. Dulu kan nggak seperti sekarang ya, zamannya internet, googling gitu ya, buka-buka sosial media. Dulu itu saya senang dengan buku-buku bacaan yang sifatnya pengembangan diri atau motivasi diri gitu ya. Karena saya merasa bahwasanya saya ini harus berhasil gitu ya. Saya tidak mau karena memang dulu keluarga saya itu, orang tua itu mengajarkan apa tuh prihatin ya, terutama dalam masalah ekonomi ya. Jadi saya merasa saya harus bisa lebih baik lah gitu ya. Jangan sampai apa yang saya jalani sekarang, saya sekolah nantinya sama-sama aja kayak gitu. Dan saya maunya lebih dari apa yang saya lihat sekarang yang tampil di lingkungan sekitar saya gitu. Jadi saya butuh motivasi itu. Jadi dulu kalau mau cari motivasi itu ya otomatis cari bacaan, cari buku gitu ya. Dulu apa-apa kan masih manual ya, lewat buku, lewat koran, majalah gitu. Dan itu yang saya baca kebanyakan terkait pengembangan diri gitu ya. Dan yang saya tangkap di situ adalah ketika dari sekian apa yang saya baca gitu ya, bahwasanya kita itu memang ketika melakukan suatu atau ketika kita mencita-citakan suatu, kita harus niatkan untuk agar kita mudah dan agar memang secara idealnya gitu ya, kita harus meniatkan semua itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi
niatkan untuk orang lain. Jadi ketika saya melakukan pencarian jati diri gitu ya, artinya saya nanti mau jadi apa gitu ya, apalagi mau masuk kuliah waktu itu. Jadi ketika kita istikharah itu yang kita pilih itu adalah tunjukkan gitu ya, kita minta tunjukkan kepada Allah bahwasanya apa yang akan bermanfaat untuk kita, dari kita untuk orang banyak gitu ya. Jadi apa yang tidak kita minta tunjukkan untuk diri kita sendiri, tapi apa nih yang paling bermanfaat untuk orang banyak, dan bagaimana nanti kita bisa berkiprah gitu ya untuk orang banyak. Intinya seperti itu. Berarti itu adalah intinya itu ya yang ingin saya tekankan, ketika kita mau mengembangkan diri kita, mau mengupgrade diri kita, memang menjadi penting sekali kita meniatkan atau menunjukkan gitu ya, apa yang kita cita-citakan itu untuk orang lain juga, untuk bermanfaat juga. Dan ini menunjukkan bahwasanya kesehatan mental itu penting. Akan menjadi sulit kita mencita-citakan seperti itu kalau kesehatan mental kita tidak ada, gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dimaksud kesehatan mental dan bagaimana kita mengupayakannya, dan untuk apa kesehatan mental itu ya. Oke, silakan minta tolong di next. Bisa di next. Oke, tadi kita bicara pengertian ya, kemudian masuk terkait karakteristiknya ya, karakteristik pribadi mental yang sehat gitu ya. Nah, ini terlihat bisa dari 4 aspek ya. Yang pertama aspek fisik ya. Yang kemudian yang kedua adalah aspek psikis, kemudian aspek sosial, kemudian aspek moral religius ya. Dari fisik seperti apa gitu ya. Tentu seperti ada yang mengatakan pepatah ya kalau nggak salah ya, bahwasanya di balik jiwa yang sehat ada, di balik fisik yang sehat ya ada jiwa yang sehat gitu ya. Jadi bukan berarti juga bahwasanya orang yang sakit itu dikategorikan mentalnya sakit, bukan ya. Artinya seperti ini ya, bahwasanya ketika orang mentalnya sakit gitu ya, hatinya sakit, itu akan mudah sekali mempengaruhi sekali, dan sudah banyak ya penelitian-penelitian secara medis menunjukkan bahwasanya kondisi hati, kondisi mental itu sangat mempengaruhi kondisi fisik ya. Makanya banyak sekali pengobatan-pengobatan yang tidak hanya dilakukan secara medis untuk mengobati penyakit, tapi juga bagaimana dilakukan secara terapi ya, terapi pikiran ya, yang kita kenal dengan hipnoterapi ya, kalau nggak salah ya. Nah, terus kemudian juga banyaklah yang mungkin mereka sendiri tidak menamakan secara spesifik penamaan pengobatannya, tapi mereka tidak mengobati secara obat medis gitu ya. Atau mungkin kalau di TV itu ada istilah acara TV itu bengkel hati ya, yang Ustadz Danu gitu ya. Itu kan metodenya juga seperti terapi ya. Nah, orang yang didiagnosa sakit apa, misalnya sakit jantung, terus ternyata katanya akibat suka marah-marah atau apalah gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan ya. Tidak itu kalau bisa dikatakan Ustazah, itu kan hanya asumsi orang tertentu gitu ya, yang menganut atau yang berpersepsi seperti itu gitu. Beda halnya dengan medis ya. Kita akan lihat lagi bagaimana ini ada keterkaitannya ya. Ada di surat Al-Baqarah ya, ini Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak bisa kita
kita pungkiri gitu ya kebenarannya. Ada di surat Al-Baqarah tuh di awal-awal di halaman awal fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, di dalam ya fi qulubihim, fi itu artinya di dalam, qulubihim artinya hati-hati mereka ya, dalam hati mereka, maradun ya artinya penyakit. Fazadahumullahu maradu, yang kata Allah maka niscaya akan ditambahkan lagi penyakit gitu ya untuk mereka. Nah, di sini kalau kita ya bicara membedahnya secara bahasa, secara secara tafsir, secara penggunaan bahasa ya, karena memang kalau dalam memahami Al-Qur'an itu tidak hanya semudah kita membaca terjemahnya ya, tidak, tapi ada ilmu-ilmu lain yang kita sering sebut dengan ilmu alat ya, untuk membantu pemahaman kita, bahwasanya dikenal dengan istilah kata marodun itu yang berarti penyakit ya, itu identik dengan apa? Jadi tidak sembarang. Jadi Al-Quran itu punya berbagai atau bahasa Arab ya, punya berbagai kata diksi ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan diksi. Jadi ketika digunakan diksi marodun ya, itu maknanya itu kan artinya sakit atau penyakit ya. Nah, penyakit untuk apa? Penyakit yang ditujukan untuk penyakit fisik. Nah, sementara kata-kata sebelumnya ada fi qulubihim, di dalam hati mereka ada penyakit, intinya itu. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian ada pertanyaan, kenapa ketika berbicara hati, kata-kata yang digunakan adalah marodun, sementara marodun itu adalah diksi yang digunakan untuk penyakit fisik. Kalau untuk penyakit hati, identiknya digunakan diksi sakromun, ya, penyakit hati. Nah, ternyata setelah diteliti ulama tafsir menyimpulkan bahwasanya penyakit hati itu bisa menimbulkan penyakit fisik, itu kaitannya. Jadi tidak sembarang Al-Quran itu menggunakan diksi. Nah, oleh karena itu ketika kita kaitkan dengan kesehatan mental, maka sangatlah wajar ketika mental sehat maka tercermin dalam dalam fisiknya. Ketika mental sakit, begitu juga tercermin juga di fisiknya. Ya, meskipun tidak semua kita ambil rata bahwasanya oh dia ini penyakitan karena sakit mentalnya parah, ya tidak juga gitu ya. Tapi artinya ini bisa ada kaitannya, kemudian juga kalaupun ada bisa menjadi muhasabah buat kita gitu ya, bisa menjadi bisa menjadi ladang pahala juga untuk introspeksi diri gitu, untuk memperbaiki diri, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai contoh ya. Kemudian dari psikisnya gitu ya, dari psikisnya terlihat ya bahwasanya orang-orang yang sehat mental itu akan cenderung psikisnya itu ceria gitu ya, berpikir positif gitu kan, intinya seperti itu ya, sesuatu yang tercermin, sesuatu yang baik lah gitu. Kemudian dari sosialnya, nah ini tadi berkaitan dengan pengertian tadi yang kita bahas di slide sebelumnya ya, sifat sosialnya itu terbangun gitu, ada gitu ya, peka terhadap orang lain, punya empati terhadap orang lain, tidak cuek, tidak masa bodoh mementingkan diri sendiri gitu ya, ada kepedulian gitu ya, tidak asal berbuat, tidak asal bertindak, tapi dia tahu bahwasanya ini nanti berakibat apa gitu ya, peka ya. Nah, kemudian juga yang terakhir moral religius ya, tentu ketika kita sandingkan dengan agama ya, sikap atau aspek pribadi yang tercermin itu terlihat dari moralnya ya, bahwasanya orangnya religius ya, dalam artian bukan hanya sekedar rajin ibadah gitu ya, tapi memang bisa mengimplementasikan apa yang ada di ajaran agamanya, apa yang dilakukan sebagai ibadahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala
juga terimplementasi terhadap ibadah kepada orang lain, gitu ya, ibadah sosialnya. Oke, itulah terkait ciri-cirinya ya. Kemudian, nah ini gambaran bahwasannya kesehatan mental itu kan cenderung dikaitkan dengan stres dan depresi ya. Nah, stres itu bedanya apa sih gitu ya? Dan depresi ya. Stres dan depresi itu kan, kalau stres itu saya tidak tampilkan di slide ini ya, tapi stres itu identik bahwasanya ketika orang itu merasa mumet, merasa permasalahan ini sangat sulit gitu ya, tapi itu hadir ketika memang masalah itu ada. Ketika itu sudah berlalu ya udah gitu ya. Beda dengan depresi. Kalau depresi itu berlarut-larut gitu ya. Bahkan ada yang mendefinisikan lebih dari 2 minggu gitu ya, itu namanya depresi gitu ya. Nah, di sini gambaran bahwasanya ketika ada suatu peristiwa yang menimpa atau suatu permasalahan ya yang menimpa seseorang gitu ya, kemudian timbul ekspresi yang berupa kita kenal dengan emosi ya. Nah, dari situ dilihat bahwasanya orang tersebut itu bisa nggak mengelolanya. Kalau tidak bisa mengelolanya, maka timbullah stres, atau yang tadi saya jelaskan, ketika berlarut-larut maka akan jadi depresi. Ya. Nah, hal sebaliknya akan terjadi ketika orang bisa mengelolanya. Ya, dalam hal ini berarti memiliki mental yang sehat, maka dampaknya itu orang cenderung ketika dia bisa mengelolanya maka ikhlas. Artinya bisa move on, tidak berlarut-larut dalam hal itu ya, tidak berlarut-larut dalam permasalahan tersebut, bisa bijak mengatasinya gitu ya. Jadi itulah salah satu indikator bagaimana kita melihat, wah ini mentalnya sehat atau enggak. Ya, ketika dapat permasalahan apakah mudah stres? Ya, stres itu wajar ya. Sekali lagi, stres itu wajar ketika masalah itu ada. Tapi ketika itu berlarut dan kemudian menjadi kebiasaan, menjadi watak gitu ya. Nah, inilah yang disebut yang bisa kita jadikan indikator bahwa saya mentalnya tidak sehat atau kurang sehat ya. Berbeda dengan orang yang mudah menerima gitu ya, kemudian mudah move on. Oke, silakan lanjut next. Oke, ya. Nah, bagaimana sih pandangan agama gitu ya dalam kesehatan mental, dan dalam hal ini sebenarnya agama kita melalui Al-Quran dan hadisnya sudah mencoba menghimbau kepada kita untuk mengantisipasi gitu ya. Dengan cara apa mengantisipasinya ya. Nah, di sini ada dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabu was'alullaha min fadlih ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu iri hati gitu ya dengan karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari yang apa mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ya. Jadi di sini kata Allah, jangan iri, jangan dengki gitu ya. Nah, apalah lagi kalau kita kaitkan dengan tadi contoh-contoh di awal ya. Yang jadi mukadimah kita bahwasanya tren-tren masa kini melihat di sosial media ya, itu kan belum tentu real ya. Yang realnya saja ketika kita melihat orang memang beneran bagus, beneran senang, bahkan itu bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu kita tidak boleh iri ya. Iri itu hanya dibolehkan untuk manusia itu dalam hal iri kepada orang, ketika iri orang lain tuh berilmu gitu ya. Kemudian ada lagi orang lain rajin ibadah gitu. Dalam hal lainnya tidak gitu. Nah, di sini apalagi gitu ya. Kalau yang kita lihat itu di sosial media sekarang kan sudah banyak ya yang
apa namanya yang membahas bahwasanya apa yang tampil di sosial media itu tidaklah nyata, tidaklah real. Nah, itu tidak lebih tidak pantas lagi untuk diirikan gitu ya. Itu dan Allah itu, dan kalau kita memang mau sesuatu intinya ya mintalah kepada Allah gitu ya. Kayak kemudian dalam hadis juga dikatakan la yatamanna ahadukumul maut. Nah, ini yang saya bilang tadi berhalusinasi apa dalam bahasa Arab dikenal dengan tamanni ya. Ada juga halusinasi kan berandai-andai, ada istilah juga sisi positifnya itu berharap ya. Jadi beda ya berharap dengan halusinasi. Kalau berharap juga pun dalam bahasa Arab itu beda. Ya beda diksinya itu roja. Kalau ini tamani ya. Jadi la ya tamanna ahadukum maut ya. Imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musian fala'allahu yasta'ib ya. Ya janganlah salah seorang di antara kamu mengharapkan datangnya kematian, bisa saja dia orang yang baik, barangkali kebaikannya bisa bertambah, bisa saja dia adalah orang yang jahat, barangkali dia bertobat dari kejahatannya. Ya artinya ini tadi putus asa menyakiti diri sendiri gitu ya. Mengharap datangnya kematian itu kan di sini dikatakan mengharap, tapi mengharapnya sesuatu yang tidak mungkin, artinya yang berhayal, berhalusinasi gitu ya. Sesuatu yang akhirnya bikin penyakit, akhirnya datanglah keburukan itu kematian gitu ya. Jadi agama kita sudah dari dulu tuh mengantisipasi dengan seperti yang disebutkan pada ayat dan hadis ya. Oke, next. Oke, solusinya seperti apa gitu ya supaya mental kita bisa sehat, bisa lebih baik. Di antaranya stop berhalusinasi ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita upgrade diri kita. Jadi daripada kita berhayal yang tidak tidak mungkin atau hanya berhayal saja tanpa action gitu ya. Ya, segera upgrade diri kita. Ya, sayangi diri kita gitu ya. Kita itu terlalu berharga ya. Kalau harus waktu kita habis untuk berhalusinasi, habis untuk menyakiti diri sendiri gitu ya. Kita ibaratnya memelihara mental kita dengan cara yang tidak baik gitu ya. Jadi mental yang baik itu bukanlah yang datang tiba-tiba gitu ya. Tapi memang harus ditumbuhkan, dirawat gitu ya. Dan kalaupun misalnya sudah kadung terjadi nih, kadung ada apa yang melanda kita gitu ya, yang jadi solusinya adalah ya kita stop melakukan hal-hal yang membuat kita terpuruk gitu ya. Kita upgrade apa yang bisa kita lakukan, bisa perbaiki diri gitu ya. Kita jadikan diri kita semakin lebih berharga gitu ya. Oke, next. Oke. Ini selain tadi mengupgrade-nya dengan cara apalagi ya, tentu yang pertama adalah dalam hal ibadah ya. Dalam hal ibadah kita memperbaiki diri, kita tobat gitu ya. Kita tingkatkan iman gitu. Kita jaga spiritualitas kita terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yakin bahwasanya Allah selalu ada, dekat, bahkan kata Allah dalam Al-Qur'an ya, Allah itu kan sangat qorib ya, dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita gitu ya. Jadi tidak perlu takut bahwasanya Allah itu meninggalkan kita ya, ketika kita memang menjalankan semuanya dengan benar gitu ya, sesuai di jalurnya gitu ya, insya Allah gitu ya, Allah akan memberikan ketenangan kepada kita gitu. Karena yang terpenting adalah dari apa yang terjadi dari segala permasalahan itu, yang penting kita itu bisa tenang mengatasinya gitu ya. Jadi kadang memang tidak semua harapan, tidak semua kejadian sesuai harapan kita, tidak semua
kenyataan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Tapi ketika kita bisa menerimanya dengan tenang ya, ketika kita bisa memanage emosi kita ya, berarti itu ya udah gitu ya, akan berjalan lagi seperti sebagaimana mestinya, dan insya Allah gitu ya, Allah juga tidak akan membiarkan kita ya. Kemudian yang berikutnya adalah caranya mendekatkan diri dengan komunitas. Nah ini balik lagi ke tadi ya, terkait pribadi kita yang bersosial ya. Nah kalau misalnya sekarang ini gitu ya, saya lihatnya kan di lingkungan mungkin tidak semua kita mungkin mau, ada mungkin orang yang cenderung memang sudah pemalu gitu ya, sifatnya pemalu, karakternya pemalu kalau di lingkungan sekitarnya gitu ya, ada ya. Jadi tidak bisa dipikir banyak orang-orang seperti itu gitu ya, sungkan gitu ya, atau mau aktif tapi nggak ada orang yang, nggak mau di lingkungan orang yang sudah dikenalnya gitu. Dia pengen suatu lingkungan yang baru gitu misalnya ya. Kalau sekarang itu kan aksesnya tadi ya, jadikanlah sosial media itu hal yang positif gitu, termasuk diantara mencari komunitas sosial yang baik, yang positif gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa atau agak sungkan gitu ya, bergabung di komunitas yang memang ada di lingkungan rumah misalnya, atau di lingkungan kampus, ya kita bisa cari tuh lingkungan lain. Sekarang kita scroll di sosial media itu banyak sekali ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial ya. Jangankan untuk rekan-rekan mahasiswa yang masih proses membangun diri dan lain sebagainya ya, bahkan untuk orang-orang yang dewasa pun itu komunitas-komunitas sosial itu penting gitu ya. Jadi tidak, menurut saya kita sebagai manusia memang tidak bisa meninggalkan pribadian sosial itu ya. Otomatis bagaimana kita mau menjaga pribadi kita yang seperti itu dengan cara kita punya komunitas itu gitu ya, supaya ada motivasi terus gitu ya. Jadi banyak sekali sekarang itu yang membuat komunitas-komunitas sosial ya. Banyak sekali gerakan-gerakannya, tinggal kita pilih mana yang sesuai passion kita. Apakah kita suka komunitas sosial yang sifatnya misalnya peduli lingkungan atau peduli pendidikan dan lain sebagainya ya, banyak sekali gitu ya. Atau kita mau hobi yang mungkin senang berdonasi gitu ya, atau membantu dengan tenaga dan lain sebagainya ya. Itu pasti ada gitu, tinggal kita pilih aja gitu ya. Nah itu nanti akan ketemu gitu ya, biasanya dengan orang-orang, oh ya kayaknya saya biasanya orang kan dengan sendirinya tuh kayak seperti ada magnet gitu ya, ketika dia punya kecenderungan atau passion ini, dia akan cenderung mencari orang yang setipe gitu ya. Akhirnya motivasinya terbangun gitu ya, motivasinya terjaga, maka otomatis mentalnya juga lama-lama bisa terjaga gitu ya. Nah kemudian menjaga keseimbangan, ya seimbangan dalam arti apa? Tadi menjadikan ciri modern itu kan adalah pesatnya perkembangan teknologi, pesatnya perkembangan sosial media. Nah, kita memang tidak bisa menghindari sosial media itu. Kita tidak bisa mengimbangi teknologi itu, tapi kita bisa menjaga keseimbangan dengan cara apa? Kita tetap menggunakannya, kita menjadi konsumennya, tapi juga kita menggunakannya menjadi konsumennya dalam hal yang positif. Gitu, tidak hanya dalam hal negatif. Kalau negatif itu kalau menurut saya nggak perlu dicari, nggak perlu diupayakan secara effort lebih. Tapi kalau yang positif itu kan perlu hal-hal yang baik itu kadang kita perlu cari, kita perlu upayakan gitu ya. Jadi misalnya taruhlah hal-hal kecil, kita scroll sosial media kita, biasanya di beranda itu seringnya mungkin muncul hal-hal yang sekedar hiburan, tontonan, humor gitu ya, candaan dan lain sebagainya. Tapi kemudian bagaimana kita mengimbanginya? Silahkanlah kita mungkin follow, subscribe akun-akun atau sosial media yang sifatnya bisa memberikan informasi negatif. Nah itu bisa
itu yang disebut menjaga keseimbangan. Ya. Kemudian dari segi waktu, ya, dari segi waktu juga kita harus bisa seimbang dalam memprioritaskan diri sendiri dan juga untuk orang lain, ya. Dalam hal ini untuk keluarga gitu ya. Dan kemudian juga tambah lagi ya untuk orang lain, kita tadi mau gitu ya, memberikan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk orang lain. Jadi seimbang, tidak hanya prioritasnya untuk diri sendiri atau cuman kegiatan sendiri gitu ya. Karena ada waktunya nanti di mana kita itu memang butuh orang lain ya. Mungkin sekarang rekan-rekan masih mahasiswa, masih belum belum banyak tuntutan untuk saya terlalu ini sih dengan kegiatan-kegiatan keluarga gitu ya, lebih enjoy dengan kegiatan sendiri dengan teman-teman. Tapi nanti ada kalanya ketika kita tidak lagi bersama teman-teman gitu ya, ternyata yang masih bersama kita adalah memang keluarga gitu ya. Nah disitulah pentingnya kita menjadi pribadi yang bisa menjaga keseimbangan waktu gitu ya. Nah kemudian seimbang dalam masalah fisik ya, pola makan gitu ya, kemudian juga di sini olahraga gitu ya. Dan itu kalau sekarang apalagi kalau kita lihat istilahnya sampai ada sebutan istilahnya generasi rebahan ya, kaum rebahan. Nah ini kan akibat tadi banyaknya fasilitas instan dan banyaknya interaksi kita di dunia maya. Akhirnya cukup di rumah aja, cukup sambil rebahan gitu ya. Banyak sekali aplikasi, banyak sekali tawaran jasa yang akhirnya mengiming-imingi bahwa kita itu nggak perlu repot, nggak perlu capek-capek, cukup rebahan aja gitu ya. Padahal menjaga keseimbangan itu perlu, dan itu jadi PR banget ya. Bahkan saya sendiri gitu ya, ketika banyaknya aktivitas cenderung online gitu ya, ternyata kelamaan jadi berkurang ya aktivitas fisik kita gitu. Sementara kita itu sebenarnya harus seimbang ya, bukan hanya makan aja tapi juga aktivitas fisik ya. Kemudian yang terakhir, kalau memang dibutuhkan ya silahkan lakukan konseling atau bantuan profesional ya. Bukan hanya mungkin profesional itu bukan hanya maksudnya adalah orang yang profesional dalam psikolog ya atau psikiater kali ya. Kalau memang tidak sampai ke situ gitu ya, bisalah konseling mungkin dengan orang yang dipercaya atau orang yang lebih mumpuni atau orang yang bisa diajak bisa dianggap untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir dalam rangka tadi itu yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada terakhir saya lampirkan doa ya, diantaranya adalah doa ya Hayyu ya Qayyum ya birahmatika astaghitsu aslihli sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini ya. Jadi kita minta kesehatan mental kalau memang ternyata sedang mengalami masalah berat atau ya, silakan lantunkan doa ini gitu ya, atau mungkin rekan-rekan sudah punya doa sendiri ya. Ada juga yang biasa memakai doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal ya, minal hami wal huzn ya, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal ya. Ada doa seperti itu ya, minta perlindungan dari rasa cemas, rasa duka cita gitu ya, dan lain sebagainya. Karena memang ternyata faktor kecemasan ya yang mana menjadi kesehatan mental ini, yang jadi problem dalam kesehatan mental ini, ternyata ketika dilihat gitu ya di kita googling itu penelitian bahwasanya kecemasan menjadi faktor kematian tertinggi keempat di dunia ya. Apalagi bagi mereka ya di dunia barat ya, yang memang terkenal bahwasanya tidak beragama, mereka cenderung sekali
memiliki kecemasan, ya terlihat kehidupannya begitu hampa ya, banyak yang ngomong sendiri ya macam-macam lah ya. Nah, beruntunglah kita menjadi seorang muslimah yang punya sandaran agama ya. Disinilah terlihat bagaimana peran agama membentengi mental kita ya. Beda sekali orang gambaran umum kondisi-kondisi orangnya gitu ya. Bahwasanya orang-orang yang tidak punya agama, kondisinya terlihatnya mungkin secara walaupun secara ekonomi terlihat tidak ada masalah, ternyata mentalnya tidak terjaga ya. Nah, oleh karena itu ya sangat-sangat beruntung gitu ya kita ya dikatakan muslimah, otomatis gitu ya, tentu insya Allah akan lebih baik ya ketika pun kita dapat masalah, insya Allah akan lebih terjaga ya. Dan akhirul kalam ya sepertinya sudah ya, atau ada slide lagi nih. Ya akhirul kalam itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mungkin setelah ini silakan jika ada yang ingin bertanya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustazah atas materi kajian yang telah disampaikan. Tentunya teman-teman semuanya tadi apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Nurbaiti itu menambah wawasan dan tentunya juga menambah kesadaran kita ya, terutama apalagi kita di zaman modern, kita muslimah modern yang pasti kesehariannya penuh dengan kegiatan sosial media. Nah, dengan adanya sosial media itu yang pasti menjadi mungkin ya gangguan terhadap kita, distraksi-distraksi yang mengganggu kefokusan kita yang tadinya sebenarnya bisa baik-baik aja, tapi dengan adanya mungkin ketidaksesuaian atau ketidaksukaan kita terhadap sosial media, apa yang kita lihat nih, itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Dan tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustazah Nurbaiti bagaimana cara kita mungkin mencegah, kita bisa membatasi bersosial media yang baik seperti apa, memilah-milah mana yang baik untuk kita terima, mana yang tidak baik untuk kita evaluasi atau seperti lainnya seperti itu. Mungkin sampai di sini, apabila teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat Zoom atau juga bisa secara langsung, bisa raise hand aja. Apakah di sini ada yang ingin bertanya, teman-teman? Mungkin sambil menunggu ya Ustazah ya, menunggu teman-teman yang lain bertanya, saya izin bertanya boleh ya Ustazah ya? Iya, silakan. Baik Ustazah, sebelumnya perkenalkan Ustazah, saya Naila, izin bertanya terkait materi ini yang sangat menarik sih tentang kesehatan mental, karena memang kita zaman sekarang dan yang bisa saya bedakan ya mungkin dari yang zaman dahulu itu kesehatan mental atau yang dibilangnya tuh mental health itu jarang tuh dikenal pada zaman sebelumnya. Nah, kita zaman sekarang nih paling rentan lah terkena dengan yang namanya itu mental health atau kesehatan mental. Nah, saya izin bertanya nih Ustazah, terkait lingkungan, kita kan tentunya kesehariannya penuh dengan lingkungan sosial, entah pertemanan, keluarga, ataupun pertemanan lainnya. Mungkin ada yang ikut organisasi atau komunitas lain-lainnya. Dan tentunya kan setiap komunitas atau perkumpulan lingkungan kita tuh mempunyai efek yang berbeda-beda. Nah, semisal nih Ustazah, kita punya lingkungan yang sebenarnya itu kita udah erat nih, udah kaitannya udah erat, udah banget, tapi ada saja hal sesuatu yang kadang tuh membuat kita jadi nggak nyaman, membuat kita jadi nggak enak berada di lingkungan tersebut, yang mana yang mengganggu kesehatan mental kita. Padahal kan pada dasarnya nah kita sama lingkungan ini kita udah deket nih, udah saling tahu, udah saling kenal, cuman mungkin ada sesuatu, ada hal yang memang tidak mengenakan untuk mental kita sendiri, mengganggu mental kita sendiri, sehingga lingkungan kita yang lainnya juga terganggu, padahal cuman terkena atau berefek dari lingkungan satu ini doang nih. Nah, bagaimana Ustazah untuk kita tentunya
menghadapi lingkungan tersebut, apakah kita harus keluar dari zona tersebut, apakah kita harus keluar dari lingkungan tersebut. Apabila kita harus keluar, itu dengan cara apa? Karena mengingat kita sudah dekat nih dengan lingkungan ini, kita sudah istilahnya juga sudah bergantung dengan lingkungan ini. Namun itu ada hal-hal yang sebenarnya bisa mengganggu kesehatan mental kita. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari zona tersebut, namun bisa tetap menjaga silaturahmi, bisa tetap menjaga keikatan pertemanan kita atau keikatan pergaulan kita atau seperti itu. Nah, mungkin ada masukan-masukan sehingga kita tuh tidak salah untuk keluar dari zona tersebut. Seperti itu, Ustazah. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih, Naila, atas pertanyaannya. Iya, itu mungkin istilah sekarang itu toxic ya, toxic relation, benar ya? Ya, banyak orang nyebutnya toxic relationship ya. Apa ya, punya suatu lingkungan ya, atau hubungan, tapi ternyata membuat mental kita itu terganggu gitu kan, intinya seperti itu. Ya, memang sebenarnya yang paling idealnya adalah kita punya pertahanan diri sendiri gitu ya. Makanya sebenarnya apa ya, salah satu skill yang harus kita punya gitu ya, selain skill, mungkin selama ini skill banyak dikenal dengan istilah suatu kita bisa menghasilkan karya gitu ya, bisa menghasilkan sesuatu gitu ya. Tapi ada skill untuk personal, untuk diri kita, untuk pribadi kita gitu ya. Saya pernah dulu waktu ketika saya jadi head di boarding school ya, di dormitory, itu ada materi interpersonal skill yang mana itu jadi materi wajib ya, karena tujuannya membekali siswa-siswa atau remaja ya. Nah, itu materi awalnya adalah terkait pertahanan diri. Ya, dan pertahanan diri ini bukan hanya hal yang sifatnya bela diri ya, atau misalnya apa sih yang berkaitan dengan silat gitu ya. Bukan hanya seperti itu. Tapi pertahanan diri bagaimana kita, yaitu terkait dengan mental, bahwa kita itu punya prinsip sendiri gitu ya. Tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif ya. Jadi mau kita berada dimanapun gitu ya, bahkan yang sering disebut orang itu toxic relationship, itu kita nggak terpengaruh, nggak goyah, mental kita oke-oke aja, walaupun goyah sebentar gitu. Jadi orangnya nggak terlalu baper ya kalau zaman sekarang ya, disebutnya nggak terlalu baper gitu ya. Nah, cuman kan yang seperti itu memang nggak selalu hadir, walaupun ada beberapa karakter orang yang memang karakternya cuek, nggak terlalu peduli dengan apa yang ada di sekitarnya lah gitu ya, yang hal-hal negatif itu nggak ngaruh ke dia. Tapi ada beberapa orang yang memang seperti itu, harus dilatih, butuh latihan gitu ya, butuh latihan, dan itu memang nggak sebentar. Latihannya dengan cara apa? Justru ketika kita berada di hubungan tersebut, yaitu bisa kita jadikan sarana latihan. Kita, pokoknya kita sudah memutuskan pada diri kita sendiri bahwasanya nih kita dibuat list gitu ya. Ini yang terjadi di lingkungan saya sekarang gitu ya. Nah, ketika yang terjadi seperti ini, apa yang harus saya lakukan ketika diajak hal, mungkin kegiatan yang saya kurang senang dan memang itu tidak baik gitu ya, saya harus berani menolak. Saya harus menunjukkan kepada lingkungan saya bahwa saya ini orangnya senangnya seperti ini. Jadi ketika orang nanti kelamaan tahu bahwa ketika mau mengajak kita sesuatu hal yang yang ini, dia nggak suka loh, Naila itu nggak suka dia seperti ini gitu ya. Dan itu memang mungkin awal-awalnya nggak enak, awal-awalnya nggak enak gitu, nanti terkesan seperti apa gitu ya. Tapi itu memang harus dilatih. Jadi nggak bisa langsung kita ini, ya udah saya harus buat list gitu kalau menurut saya gitu ya. Nanti ketika ada hal ini, apa aja nih misalnya yang jadi permasalahan gitu ya, yang kita merasa ini nih saya nggak suka seperti ini dan ini memang nggak baik, dan ketika ada ini berarti saya harus lakukan ini.
ada pokoknya buat list dan di situ juga mungkin cantumkan juga argumen-argumennya, alasan-alasannya. Nah itu bisa kita tempel atau bisa note yang bisa kita lihat lah ya, yang mudah kita lihat. Jadi ketika itu nanti terjadi kita bisa lihat kembali catatan kita gitu ya. Oh karena ini, jadi kita nggak lupa gitu, nggak goyah kan karena ini saya udah tahu ini gitu ya alasannya. Nah lama kelamaan ketika sudah terbangun berarti kita udah punya pertahanan diri gitu ya, otomatis lingkungan seperti apapun gitu ya, kita nggak akan berpengaruh, bahkan kita yang mempengaruhi orang lain, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya cara kedua, kalau misalnya ternyata nggak sanggup, saya nggak bisa nih pakai cara yang seperti ini gitu ya memang mau nggak mau kita keluar gitu ya dari lingkungan itu, dari zona itu ya. Di satu sisi terkesan kita melarikan diri masalah, sehingga tidak ada kita tidak memberikan kesempatan kepada diri kita untuk berlatih gitu ya. Tapi kalau memang tadi permasalahannya bahwasanya bagaimana caranya agar tidak terlalu terkesan kita ini tidak terlihat wah dia udah nggak bestie gitu ya sama kita gitu ya, mungkin kesan seperti itu. Nah kalau menurut saya adalah kita cari kegiatan positif lagi yang yang kita suka lah gitu ya, sesuai passion kita tadi ya, tidak mesti di dalam kampus kalau mungkin rekan-rekan sekarang kan di kampus ya, bisa jadi di luar itu, dan itu juga saya katakan kita bisa carinya sekarang mudah ya di sosial media gitu ya, dan sibuklah di komunitas kita yang baru sehingga kita bisa punya alasan gitu ya, atau kita bisa menunjukkan bahwa sekarang saya ini loh punya sesuatu yang baru ini gitu ya, sehingga orang lain pun atau yang sinyal saya ini ya, saya masih on nggak, masih kedengeran nggak? Masih kedengaran saja. Iya, jadi tidak terkesan bahwasanya kita ini lari gitu aja gitu ya. Tapi kita memang ternyata punya kegiatan baru dan kegiatan itu ya usahakan yang positif ya. Jadi orang juga melihatnya, oh iya kegiatannya bukan memang pelarian gitu. Tapi memang hal positif, dan saya rasa itu itu merupakan cara yang tidak menimbulkan kesan yang gimana gitu ya. Ataupun kalau misalnya awal-awal atau gimana ya, kamu bisa rekan-rekan bisa beralasan bahwasanya ya saya mau mengupgrade gitu, lebih mengupgrade diri gitu ya, lebih lebih mencari passion gitu kan, jadi supaya lebih optimal aja gitu ya. Lama-lama akan mungkin terbiasa dengan komunitas baru gitu ya, jadi tidak juga mencari kegiatan yang tidak jelas gitu, tapi walaupun kita beralih, tapi sesuatu kegiatan yang positif. Itu sih yang bisa tips atau strategi ya yang bisa saya sampaikan gitu. Atau mungkin rekan-rekan lain ada yang punya pengalaman lagi, silahkan di-share gitu. Baik Ustazah, terima kasih. Jadi secara garis besar saya mengambil kesimpulan kalau bisa tuh untuk pertama berani untuk berkata tidak atau berani berkata iya kalau iya tidak, dan kedua itu bagaimana bisa mencari kegiatan yang positif untuk mengimbangi kalau misal kita pengen kayak menghindar, tapi kita menghindar itu mencoba untuk mencari hal-hal positif, jadi bisa masih dinilai positif juga dari mereka seperti itu. Iya. Baik Ustazah, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya teman-teman? Apabila sudah ada tidak yang ingin bertanya lagi, mungkin kajian pada pagi hari ini cukup sampai di sini, dan terima kasih kepada Ustazah Nurbaiti atas materi-materi yang telah disampaikan, terus juga ilmu-ilmu baru yang
kita sudah terima pada pagi hari ini. Dan sepertinya saya melihat Ustazah Nurbaiti kesehatannya masih kurang fit ya Ustazah ya. Semoga sehat selalu ya Ustazah ya setelah Ya, terima kasih. Amin, amin. Ya Ustazah, terima kasih banyak nih sudah mau menyempatkan waktunya walaupun keadaan belum begitu fit. Mungkin teman-teman di sini nanti kita bisa bantu mendoakan ya setelah ini Ustazah bisa sehat selalu dan bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar. Amin ya Allah. Amin, amin. Ya, makasih banyak atas doanya. Ya Ustazah. Baik ya teman-teman, sebelum kita Closing statement ya dari Ibu tutup, Ustazah. nanti saya akan mengalihkan sesi ini kepada MC, kepada Karifa, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ustazah Nurbaiti atas materi yang telah disampaikan, terus juga kepada Kak Naila yang sudah memandu acara kita pada hari ini. Oke, selanjutnya mungkin kita akan doa bersama. Apa Ustazah Nurbaiti berkenan untuk mimpin doanya? Ya, oke. Terima kasih. Oke, kita berdoa bersama ya. Semoga acara atau partisipasi kita dalam kajian online ini bisa bermanfaat ya. Tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa nanti sharing lagi gitu ya. Dan juga semoga kajian kita bisa istiqomah gitu ya. Karena bagaimanapun juga ini dalam rangka tholabul ilmi gitu ya, dan tholabul ilmi ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ala haziniyah wa aquli niyatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut dan najata minan nar wa afa indal hisab. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa ismata min kulli zanbin wa akhiratan min kulli ismin la tada'li zanban illa ghafartah wa la hiyaridun illa qadaitah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian, terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Ustazah Nurbaiti yang telah memimpin doa penutup. Selanjutnya kita ada sesi dokumentasi foto bersama. Buat teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini dipersilakan untuk menyalakan kameranya, dan pada kakak operator boleh dipimpin atau diberi aba-aba untuk fotonya. Oke, dibuka ya kameranya semua. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Bentar, lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah. Oke, terima kasih kepada kakak operator. Berhubung kita sudah
melaksanakan semua rangkaian acara kita dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Jazakallah khair buat Ustazah Nurbaiti atas materinya. Terima kasih semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya. Dan insya Allah nanti jika ada kajian seperti ini lagi, kami harap teman-teman ikut juga ya. Sekian dari saya, selaku MC hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, Selalu Ustazah. Rekan-rekan semuanya izin live ya. Ya, Ustazah.